Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu or maybe sharing kali ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu ambil kuliah jurusan psikologi, itu belajar apa aja? Oke. Jadi kalau misalnya ngeliat kurikulum zaman aku dulu ya, 2011 mungkin sekarang udah ada perubahan, tapi secara garis besar menurut aku materinya kurang lebih sama. Jadi ada 3 topik besar. Yang pertama adalah teori psikologinya. Nah, si teori psikologi ini ada yang ngebahas tentang kepribadian, ada yang ngebahas tentang kayak fungsi mental. Fungsi mental di sini kayak emosi, memori, gitu ya. Terus stres. Ini dibahas based on teorinya gitu. Terus misalnya yang kayak gini kayak perilaku, perilaku manusia. Jadi di semester 1 semester 2 mostly fungsi mental sama ada satu lagi di waktu itu mata kuliah yang aku disebutnya neurologi. Disebutnya tuh neurologi ya. Neurologi. Nah, kalau sekarang jadinya biopsikologi. Nah, ini yang berkaitan antara hubungan mental sama fisik gitu. Nah, ini yang pertama ini dulu nih. Kita bahas tentang ini gitu waktu kuliah. Mata kuliahnya macem-macem sih, cuman mostly memang oh sorry, cuma memang antara teori-teori ini fokusnya ke sini nih, gimana sih sebenarnya si perilaku manusia itu bisa terbentuk dari teori A, dari teori B, tadi teori C gitu. Terus ada gimana sih proses terbentuknya emosi, memori itu isinya apa sih, stres tuh kayak gimana sih hubungannya ketika stres sama hormon, gimana sih. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh itu masuk di kajian teori psikologi. Yang kedua adalah psikometri. Psikometri di sini lebih ke ilmu untuk mengukur mental manusia. Jadi kita punya alat ukurnya di sini. Di sini belajar statistik, terus di sini juga ada psikometrinya. Psikometri, terus ada kita belajar tentang penyusunan skala psikologi gitu ya. Dan intinya di sini lebih ke arah misalnya di sini ada tentang self compassion misalnya. Self compassion ini lebih ke how do you treat yourself during hard time. Kayak gimana cara kamu memperlakukan diri kamu pas lagi sulit. Nah, ini tuh dibikin ada yang namanya skala dari Kristen Neff namanya. Yang nanti di situ bisa ngukur sejauh mana kayak gimana kamu memperlakukan diri kamu pas lagi waktunya memang sangat tidak bikin kamu nyaman. Base-nya pertama dari statistik. Statistiknya ini yang non parametrik namanya. Statistik non parametrik. Kemudian nanti di psikometri ini kita juga belajar tentang beberapa jenis. Ada yang nanti
dari 0 sampai sekian, terus ada yang skala-skalanya, ada skala Likert, ada skala ini, ada skala itu gitu kan. Dan kita juga diajarin gimana nyusunnya, mulai dari teori sampai keluar butir pernyataan atau pertanyaan. Nah, ini bahasan yang kedua tentang psikometri. Bahasan yang ketiga adalah psikodiagnostika. Nah, psikodiagnostika ini lebih ke arah pengetahuan tentang administrasi sampai scoring alat tes psikologi. Sebagian alat tesnya juga diajarin interpretasi atau pemaknaan alat tesnya gitu. Nah, si psikodiagnostika ini sisi profesional. Profesionalisme kita digembleng di psikodiagnostika. Kayak misalnya kalau nggak berpakaian yang seharusnya, kita nggak bisa masuk kelas, atau salah jawab, next time ada hukuman apa gitu. Jadi di psikodiagnostika ini ada dua, ada kelas sama ada praktikum. Nah, di praktikum ini nih, kayak misalnya di kelas kita belajar alat tes IQ. Di praktikum tuh kita langsung terjun praktekin untuk ngasih administrasi si tes IQ itu. Ada tes minat bakat, di praktikum kita praktekin itu gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya dikasih gambaran kayak gitu guys. Yang pertama ada teori. Yang kedua ada psikometri. Yang ketiga ada psikodiagnostika. Ini ngebahas tentang perilaku manusia. Ini pengukuran, mungkin bahasanya pengukuran mental kali ya, karena memang basically psikometri itu mengurai. Jadi misalnya aku ada teori tentang galau dan mau bikin skala tentang galau gitu. Nah, psikometri ini nih belajarnya gitu. Terus psikodiagnostika ini profesionalisme kita. Dan memang disinilah core-nya. Core psikologi. Core psikologi itu di psikodiagnostika gitu. Karena kalau psikodiagnostika dari semester 3-nya nggak lulus, kesananya pasti ngaret. Karena ini mata kuliah wajib yang memang harus kamu kuasai. Coba, apa yang kamu pelajari dan apa yang pengen kamu tanyain selain si 3 topik ini. Buat kuliah di psikologi, tulisin di komentar, oke? Nanti masing-masing dari sini bakal aku urai lagi di video selanjutnya. Jadi subscribe dulu aja. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.